Baik, Pak ya, yang pertama masalah cacat pada hewan kurban. Tadi di dalam hadis Rasulullah SAW jelas menyebutkan arbaun la tajusu fid dahaya. Arbaun, ada 4 jenis cacat la tajusu fid dahaya, yang tidak boleh ada pada dahaya, pada hewan kurban. Satu tadi Nabi sebut al-aura, yang buta satu matanya, al-bayyin aurah, jelas-jelas kelihatan buta. Ini termasuk apakah dia buta sejak lahir atau awalnya bisa melihat, tapi kemudian ada yang menusuk matanya akhirnya jadi buta. Ya. Kemudian yang berikutnya al-arja al-bayyin arajuha, pincang kakinya, jelas-jelas kelihatan pincangnya. Apakah sejak lahir kakinya memang sudah cacat atau awalnya bagus, Pak, tapi karena lari ke sana kemari terperosok kakinya akhirnya jadi pincang kakinya. Nah, cuma ulama membedakan, kalau misalnya sejak awal cacat ya tidak boleh kemudian kita beli dijadikan hewan kurban. Cuma kalau misalnya sehat ini Pak, pada awalnya sehat terus dibeli, kan tidak langsung disembeli nih, disimpan dulu beberapa hari di pekarangan masjid misalnya atau di halaman rumah Pak, awalnya sehat, tidak ada masalahnya. Nah, begitu disimpan di pekarangan rumah atau di halaman masjid, lari ke sana kemari, itu hewan lari Pak, terperosok dan jadi pincang. Ini seperti apa? Tidak mesti diganti. Ya, tidak mesti diganti Pak, bisa tidak diganti. Apalagi bagi yang mohon maaf kemampuannya pas-pasan, ya sudah, tidak apa-apa, tidak diganti Pak. Tapi kalau orang yang memang kaya raya, lapang, tidak susah baginya untuk mencari yang lain, maka sebaiknya diganti. Tapi bagi yang pas-pasan kehidupannya, ya maka tidak menjadi kemestian untuk menggantinya. Nah, terus yang ketiga tadi al-marida, al-bayyin maridan, jelas kelihatan hewan sakit ini tidak boleh Pak. Tapi kalau kelihatan sehat, nanti disembelih baru bagian dalamnya yang terlihat, ternyata cacat, ini ada cacing-cacingnya di dalam, tapi kan tidak kelihatan jelas dari luar, itu tetap sah karena Nabi sebut al-bayyinu maradwa, yang jelas kelihatan sakit. Yang keempat tadi yang kurus sekali atau tua sekali, tidak ada lagi, seperti tidak ada lagi dagingnya, tidak ada lagi lemaknya, itu yang jelas. Nah, itu Pak ya. Ya, jadi baik cacat bawaan dari lahir atau awalnya sehat tapi kemudian menjadi cacat, itu semua tidak boleh. Kemudian yang kedua, hukum menjual daging kulitnya. Di dalam hadis Nabi sebut la tabi'u luhumaha wala juludah. Janganlah kalian menjual, ya, janganlah kalian menjual dagingnya dan kulitnya. Cuma ada ulama yang memahami ini larangan makruh, ada yang memahami larangan haram. Hemat saya karena Nabi sudah melarang, ya jangan lakukan. Jangan menjual kulit, jangan menjual daging. Tapi yang dilarang menjual ini Pak, orang yang berkurban. Orang yang berkurban. Kalau orang yang dikasih itu menjadi miliknya, dia boleh jual. Ya, apalagi kalau dia termasuk yang fakir miskin. Tapi kalau yang kaya raya jangan juga dijual Pak. Karena kita dikasih itu bukan sebagai sedekah. Pemberian itu kan ada salurannya Pak. Saya uraikan seperti ini. Ada 4 peruntukan dari hewan kurban itu yang disyarikan dari Al-Quran dan hadis. 1, dimakan. Fakulu minha, itu di Al-Quran surah Hajj disebut. Fakulu minha, makanlah sebagian. Kemudian yang kedua, disimpan. Wadakhiru, simpanlah. Boleh disimpan. Anda harus langsung habis dimakan, boleh disimpan. Dan tidak ada batas waktunya. Meskipun pernah pada 1 tahun Nabi melarang menyimpan lebih dari 3 hari. Itu karena musim kelaparan Pak, banyak yang butuh daging. Kemudian peruntukan yang ketiga, yaitu memberikan makanan kepada yang al-ba'is al-fakir, orang yang sengsara, yang melarat, yang fakir. Itu sebagai sedekah. Sebagai sedekah Pak. Dan yang keempat, ada pemberian bukan karena dia fakir miskin, tapi itu sebagai hadiah. Ya, misalnya keluarga kita Pak, biar dia kaya. Tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kerja kita, boleh dikasih. Jadi 4 peruntukannya itu Pak. Disunnahkan dimakan sebagian, kecuali kalau kurban nazar. Kalau kurban nazar tidak boleh dimakan, semua wajib disedekahkan.
termasuk kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Menurut sebagian ulama kita tidak boleh dimakan, semua wajib disedekahkan. Kemudian ya ini untuk yang dibagi Pak ya. Jadi yang dibagi tadi ada yang dikasih sebagai sedekah. Kalau orang miskin dikasih, itu sudah menjadi miliknya, dia boleh jual Pak. Dia boleh jual. Yang tidak boleh menjual yang berkurban. Nah, contoh mohon Pak ya. Misalnya bapak yang kurban ini, bapak tidak boleh jual dagingnya, tidak boleh jual kulitnya. Terus contoh saja, misalnya saya orang fakir miskin, saya dikasih Pak, dikasih kulitnya, dikasih dagingnya, saya boleh jual. Kalau saya boleh Pak menjual. Ya. Terus ada lagi yang orang lain yang bapak kasih, orang kaya Pak, bapak kasih bukan sebagai sedekah, sebagai hadiah. Hadiah juga tidak diperbolehkan untuk menjualnya. Jadi konsumsi saja. Jadi untuk pertanyaan tadi, hukum menjual daging dan kulit tidak boleh bagi orang yang berkurban, tapi bagi orang yang menerima dia boleh menjual. Nah, sedikit tambahan Pak. Bagaimana dengan panitia? Panitia itu mewakili orang yang berkurban. Karena dia mewakili orang yang berkurban, maka dia juga tidak boleh menjualnya. Kan dia mewakili orang yang berkurban. Kalau dia mau menjual, dia harus mewakili orang yang menerima. Bagaimana caranya supaya dia mewakili orang yang menerima? Datangi yang mau dikasih. Datangi yang mau dikasih. Nah, misalnya ada yang mau dikasih Pak, Bu, atau ke panti asuhan misalnya. Ada di masjid kami itu kulit dari hewan kurban. Nah, insya Allah bapak atau ibu yang kami mau kasih. Ibu kira-kira mau terima dalam bentuk kulit atau bagaimana, kami bantu jualkan. Nah, terus dia jawab, jualkan mas saja Pak, karena saya tidak tahu itu saya mau jual di mana. Berarti sekarang panitia itu mewakili orang yang menerima tadi yang mau dikasih. Dalam kondisi seperti itu dia boleh menjual. Tapi kalau langsung dijual Pak, jual misalnya nanti kita masukkan di masjid, uangnya tidak boleh Pak. Ya, tidak boleh. Nah, jual misalnya nanti kita bagi-bagi uangnya, tidak boleh. Jadi kalau panitia mewakili orang yang berkurban, dia tidak boleh menjual. Tapi kalau mewakili orang yang menerima, maka dia boleh untuk menjualnya. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.